kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini karena kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan mari berbicara buat kami, berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu akan menjadi seperti pelita di setiap langkah kaki kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita, dengan antusias, dengan hati yang terbuka, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku, haleluya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau tes dulu saudara sudah siap, fokus untuk terima firman Tuhan. Ya, kita mau buat satu permainan sederhana saja. Saudara tinggal jawab apa yang saya katakan, ya. Bisa? Halo, selamat pagi. Ya. Kalau saya sapa saudara dengan selamat pagi, jawabnya mesti selamat malam. Jadi kita mulai biasakan sebelum kita berbicara, sebelum ngomong itu mikir dulu. Setuju, katakan amin. Iya, bilang sama sebelahmu, bilang gini, makanya kalau mau ngomong mikir dulu. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi. Oh, puji Tuhan, luar biasa loh Pak jemaatnya. Nah, kalau saya sapa saudara dengan selamat malam, saudara jawabnya selamat pagi. Bisa ya? Selamat malam. Wih, luar biasa. Berarti apa yang saya sampaikan saudara bisa diterima ya. Sekarang ditingkatkan, ditambah. Kalau saya sapa saudara dengan halo, saudara jawabnya hai. Bisa ya? Oh tinggal hai ngono tok ya iso Pak. Halo. Wih luar biasa. Kalau saya sapa dengan hai, saudara jawabnya halo. Memangnya telepon pakai halo-halo. Ya, hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo jawabnya. Ya, halo, halo, hai. Selamat pagi, selamat malam, halo, halo, hai. Sakarmu Pak. Oke puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lihat klip sebentar ini. Ada film animasi yang kita perlu lihat. Oke.
Forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Kayak gedung bioskop ya. Mati kabel lampu nih. Haleluya. Saudaraku, itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Kita sudah diselamatkan. Amin. Semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Siapa yang percaya dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah diselamatkan. Tetapi hidup kita tidak berhenti cuma di kayu salib, saudaraku. Kayu salib adalah pintu untuk kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan yang berikutnya. Itu sebabnya ada banyak pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Kayu salib itu merupakan sebuah langkah awal, sebuah pintu yang terbuka untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kita lihat sama-sama terlebih dulu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Khotbah saya yang siang ini melanjutkan khotbah saya yang tadi pagi. Ya, kalau saudara kepingin tahu tadi pagi seperti apa sehingga saya teruskan ini, mungkin kalau direkam bisa minta rekamannya sama tim multimedia atau dari kantor gereja. Ya. Nah, saudaraku di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum
permulaan zaman. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita dipanggil dengan panggilan kudus, saudaraku dikasih Tuhan, juga bukan karena perbuatan kita. Semata-mata semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan dipanggil dengan panggilan kudus. Setelah yang pertama kita diselamatkan, yang kedua kita dipanggil dengan panggilan kudus. Untuk apa? Alkitab dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini, saudaraku, tidak menjelaskan lebih jauh. Tapi dari Alkitab The Message, terjemahan bahasa Inggris The Message, ada beberapa saudaraku versi terjemahan bahasa Inggris. Tapi dari The Message itu dikatakan begini, di ayat yang sama. Who first saved us and then called us to this holy work. Ternyata kita itu diselamatkan, kemudian dipanggil dengan panggilan kudus untuk melakukan holy work. Pekerjaan yang kudus. Saudaraku. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kita diselamatkan di atas kayu salib, di atas Kalvari. Semua bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Yohanes 3:16 bilang begitu, saudara. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dimulai dari cintanya Tuhan kepada seluruh umat manusia. Sehingga kemudian pada akhirnya Tuhan turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan saudara dan saya, melepaskan kita dari dosa, dan semua kutuk, semua sakit penyakit, maut, tuduhan, apapun, semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Amin. Nah, saudaraku, tujuannya apa? Bukan supaya kita ini semua menjadi orang yang selamat, kemudian kita bisa masuk surga besok kalau mati. Enggak. Karena tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk melakukan sesuatu di bumi ini. Sebab kita diciptakan, saudaraku, dengan tubuh jasmani seperti ini, itu bukan untuk surga, tapi untuk bumi ini. Amin. Oke. Nah, saudaraku, kemudian kita ditempatkan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, sudah baca sendiri nanti di rumah. Itu menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia untuk melakukan sesuatu di bumi. Untuk berkuasa di bumi. Untuk beranak cucu di bumi. Untuk menaklukkan bumi. Untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah di bumi. Saudara. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang punya potensi di bumi. Kejadian pasal 2 ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan kemana? Ke bumi. Terus, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kalau ayat ini saya pakai dengan bahasa saya, dengan pengertian saya, maka saya bisa katakan seperti ini. Tuhan belum mencurahkan hujan ke bumi, akibatnya karena belum ada hujan yang Tuhan curahkan ke bumi, maka tidak ada semak, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang tumbuh. Kenapa Tuhan belum juga mencurahkan hujan ke bumi? Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Belum ada orang yang mau peduli, yang mau mengerjakan bumi itu. Dengan kata lain, saudara dan saya menjadi orang-orang kuncinya Tuhan untuk Tuhan bisa melakukan sesuatu di bumi ini. Saya ulangi lagi ya. Boleh ditampilkan Kejadian 2 ayat 5? Oke. Nah, perhatikan saudaraku. Ya, Tuhan belum melakukan sesuatu apapun di bumi sebab belum ada orang yang mau melakukan sesuatu untuk bumi. Yang mengerti katakan amin. Begitu Tuhan menemukan ada orang yang mau melakukan sesuatu buat bumi, mengusahakan tanah itu, maka Tuhan langsung mencurahkan hujannya. Begitu Tuhan curahkan hujannya, semak tumbuh-tumbuhan, semuanya bertumbuh, hidup, berkembang, berhasil, sukses, makmur. Demikian juga saudaraku dikasih Tuhan, tidak kebetulan
Anda semua ada di gereja ini. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu bagi gereja ini melalui setiap saudara semua yang ada di tempat ini. Amin. Bagi orang percaya, tidak ada kamus kebetulan. Sebab Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu sebabnya, saudara lihat, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ada kata-kata apa? Terpanggil. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan kita dipanggil dengan panggilan kudus. Saudara dan saya punya panggilan kudus. Begitu kita masuk dalam panggilan Allah, masuk menjadi bagian dari rencana Allah, saudaraku, maka Tuhan turut bekerja. Dia akan membuat segala sesuatunya itu membuat kita bisa sukses melakukan kehendak-Nya. Kita tidak sendirian di dunia ini. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Amin. Itu sebabnya saudaraku Tuhan turut bekerja. Tidak ada yang kebetulan bagi kita. Orang percaya. Kalau saudara dari tempat ini berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja ini melalui saudara. Makanya jangan cuma jadi jemaat pasif. Jadi jemaat yang cuma cukup setia. Setia loh Pak, saya ini Pak ke gereja, tiap minggu ke gereja. Bagus, puji Tuhan. Tapi tidak cukup cuma setia. Bertumbuh, dewasa, berbuah, menghasilkan sesuatu, bekerja di ladang Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa saja yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh di hati kita, untuk kita kerjakan melalui gereja ini. Lakukan, karena itu menjadi pekerjaan kudus bagi kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Banyak apa sedikit gereja di Surabaya? Banyak apa sedikit? Jangankan di Surabaya, di Lumajang tempat saya tinggal, ada sekitar 49 gereja. Kota kecil yang penduduknya cuma 1 juta sekian. Bandingkan dengan Surabaya yang penduduknya begitu banyak, yang begitu padat. Pasti Surabaya punya gereja lebih banyak, punya orang Kristen yang lebih banyak. Betul ya? Oke? Nah, oleh sebab itu pernahkah muncul dalam hatimu sebuah pertanyaan begini? Kalau di Surabaya ada begitu banyak gereja, saya tanya lagi, saya mau buat lebih fokus, ya, lebih terarah. Saya tanya lagi, GPPS di Surabaya banyak apa sedikit? Paling tidak lebih dari 1, betul ya? Betul ya? Kenapa saudara di sini? Kok enggak di GPPS yang lain? Nangkep maksudnya? Itu karena Tuhan punya rencana. Di mana ketika jemaat bersama gereja, itu bersahati, bersatu melakukan kehendak Allah, mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, maka ada sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Saudaraku, dengan kata lain begini, Surabaya ini menunggu, menantikan action daripada orang-orang kudusnya Allah, yaitu saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak bisa memberkati kota Surabaya sebelum Dia menemukan ada orang-orang yang mau mengusahakan kotanya. Yang mengerti katakan amin. Dengan demikian saudara semua yang ada di tempat ini, saudara menjadi orang-orang kuncinya Tuhan. Untuk Tuhan bisa memberkati kota Surabaya. Dengan kata lain, kalau saya boleh dengan bahasa saya, minta maaf, maafkan saya. Ya, kalau pakai bahasa saya punya pengertian begini. Nasibnya orang Surabaya tergantung saudara. Kok bisa Pak? Sebab kalau saudara tidak mau peduli dengan kotamu, Tuhan tidak bisa memberkati kota ini. Tapi waktu saudara berkata, Tuhan ini aku mau mengusahakan tanah ini, aku mau mengusahakan kota ini, aku mengupayakan kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraanku, maka kerajaan sorga akan bertindak. Memberkati kota ini melalui gereja saudara, melalui kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, setelah Tuhan menyelamatkan kita, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berpikir lebih luas. Bukan cuma memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi kita berpikir untuk kota, kita berpikir untuk bangsa. Amin.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suruh lihat. Tuhan tidak membiarkan kita bekerja sendiri, saudaraku. Tapi Tuhan akan menyertai kita. Yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Untuk melakukan kehendaknya. Saudaraku, berkuasa di bumi. Melakukan tugas-tugas pekerjaan yang kudus di bumi ini. Ya, saudaraku, dengan cara apa? Dia perlengkapi kita. Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 dikatakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Murid-murid Yesus dilarang pergi dulu sebelum diperlengkapi dengan kuasa. Ya, murid-murid Yesus dilarang meninggalkan kota Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa. Terjemahan dari Amplified Bible itu bagus sekali, saudara. Saya bisa lebih mudah memahami ketika saya buka, yaitu pengertian dari terjemahan-terjemahan yang lain. Dari beberapa Alkitab yang saya baca. Ya. Amplified Bible itu Lukas 24 ayat 49 katakan begini. And behold, I will send forth upon you what my Father has promised, but remain in the city Jerusalem until you are clothed. Perhatikan ini. Until you are clothed with power from on high. Jadi kita ini mesti tunggu jubah. Dikasih jubah. Dikasih baju. Baju kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan jubah itu pada masa itu berbicara mengenai status seseorang. Jubahnya orang kaya sama jubahnya orang sederhana, itu beda zaman itu. Jubahnya orang yang punya kedudukan dengan jubahnya orang rakyat jelata biasa, beda. Jubahnya panglima tentara, jenderal tentara, perwira, saudaraku, beda sama jubahnya prajurit. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, dikasih jubah. Karena Tuhan sedang mengubah statusnya murid-murid itu. Saudaraku dikasih Tuhan dari murid yang cuma follower, pengikutnya Kristus, menjadi pemimpin yang berdampak, yang mempunyai pengaruh, yang bisa mentransformasi kotanya, yang bisa mengubahkan kotanya, yang bisa jadi garam dan jadi terang bagi lingkungannya. Yang mengerti katakan amin. Yang punya otoritas. Bahwa ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, dikasih jubah, dikasih mantel, dikasih jubah, itu tandanya mereka sah sebagai utusan-utusan kerajaan Allah. Sebagai duta besar kerajaan Allah. Sebagai ambasador-ambasadornya the kingdom of God. Sah. Yang mengerti katakan amin. Coba tanya sama sebelahmu, ngerti ora? Iya. Kalau sudah ngerti tak terusin, saudaraku. Ya. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita diperlengkapi. Diperlengkapi, dikasih kuasa bukan buat gaya-gayaan. Aku loh kalau doain orang geblak kabeh. Bukan soal geblake, saudaraku. Aku loh kalau doain orang, yang sakit sembuh. Bukan masalah sembuhnya, wong yang nyembuhin loh Tuhan Yesus. Iya Pak, ya. Dan tidak usah niru-niru orang lain. Karena apa? Kita ini punya kuasa, punya kemampuan, punya potensi, punya talentanya masing-masing. Dan semuanya berharga di mata Tuhan. Dan semuanya dikasih talentanya masing-masing oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberi, semua diberi. Yang mengerti katakan amin. Satu kali ada satu pendeta. Wah, dia pikir, dia lihat ada pendeta luar negeri itu kalau doain orang luar biasa. Kalau sudah altar call semua dipanggil ke depan dia doain. Siap, awas terima. Lawatan Tuhan. Yes, gitu. Wih, yang semua yang geblak kabeh saudaraku, enggak pakai disentuh. Kemudian dia tiru-tiru. Dia khotbah, selesai khotbah, siap semua, ayo terima. Siapa yang mau terima Tuhan? Lawatan Roh Kudus, maju ke depan. Siap ya. Dia kasih kode pemain musik yang kenceng.
drama suruh nuduki kabeh. Pemain keyboard pucet. Oh, pemain keyboard sampai ngene, Saudara. Ya, siap ya. 1, 2, 3, terima, swet. Gak ono sing ceblok. Oh, kurang banter iki pemain musik. Ayo yang get gitu, Saudara. Pemain musiknya perasaan lo wis banter, Saudaraku. Wah, kira itu apa banter lo. Dua, Saudaraku yang main drum sampai pencilaan ndak karu-karuan. Yang main keyboard, ayo yang main keyboard. Dipijat sampai pinggir-pinggir dipijat di kabeh, Saudaraku. Yang main bass sampai gini, Saudaraku, ya kan? Siap 1, 2, 3, terima, swash. Gak ono sing ceblok. Dia pikir ukuran terima Tuhan, terima lawatan Roh Kudus itu ceblok. Nek kepingin delok ceblok itu delok ndek ngarep kono kayak ono watu ceblok pasti ada orang jalan ndak pakai lihat ya kan, Saudaraku. Ya bukan itu ukurannya. Ini yang ketiga. Siap ya, ini yang ketiga, siap ya, yang buat. Ini digini jempolnya digini, maksudnya tambah banter. Ndak cukup itu, dia ngomong sama bagian soundman. Dia bilang, suruh banter no mic-nya, kurang banter pemain musik. Disuruh giat no volume nih, ya siap 1, 2, 3, siap terima. Semua tutuin habis sama pemain drum, duang. Yang main keyboard sampai ini Saudaraku, waduh, yang volumenya itu giat no pol Saudaraku. Terima, buak. Orang yang ceblok, situ, orangnya sudah tua, lepas berdiri di depan speaker. Wah puji Tuhan, datengin Saudaraku. Doain, dalam nama Yesus yang didoakan ngomong gini. Jantungnya kumat, geblak, bukan kena lawatan Roh Kudus. Berbeken kena speakernya buanter, Saudaraku. Makanya gak usah tiru-tiru, bilang sama sebelahmu, gak usah tiru-tiru, biasa ya. Ada kata-kata biasa ya, bilang biasa ya. Amin. Nah, Saudaraku dikasih tahu semua, dikasih kuasa. Saudara akan diutus oleh Tuhan melakukan pekerjaan kudus. Saudaraku sebagai utusan-utusan yang sah dari kerajaan sorga. Amin. Amin. Dikasih jubah yang sah sebagai utusan-utusan kerajaan sorga. Kasih salam kiri kanan bilang gini, kita sah. Bilang gitu, Saudaraku. Bukan aku terima nikahnya sah loh, bukan loh, Saudaraku. Ya, tapi sah sebagai utusan kerajaan sorga. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, haleluya. Diperlengkapi dengan apa? Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu apa? Yang diberikan sama kita itu apa, Saudara? Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Katakan bersama saya, kuasa Roh Kudus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah untuk memperlengkapi kita saat kita melakukan kehendak Allah. Oke? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ada kuasa. Apa bedanya kuasa yang kita terima dari Tuhan dengan kuasa-kuasa yang lain? Bedanya adalah, saudaraku, bahwa kuasa yang kita terima dari Tuhan, yang pertama, kuasa yang namanya supranatural, itu adalah kuasa yang berasal dari pribadi Allah sendiri. Tuhan Yesus ngomong begini, saudaraku, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, percaya ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan Tuhan ngomong bisa lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Siapa yang percaya dengan iman, kalau kita berdoa buat orang sakit sembuh. Aminnya kok lemas? Kok setengah percaya aminnya? Yang percaya 100% katakan amin. Iya. Tuhan Yesus kalau doa sama orang sakit sembuh enggak? Sembuh. Saudara juga bisa. Sebab kata kuasa atau dunamis itu, bahasa aslinya dunamis, itu adalah
The power to create. Kuasa untuk mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak baik jadi baik. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Termasuk kreativitas. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kuasa apa lagi yang Tuhan berikan di dalam diri kita? Saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu membuat kita bisa punya kemerdekaan. Saudaraku, apa maksudnya kemerdekaan di sini? Kalau saudara baca 2 ayat sebelumnya, ayo kita lihat ayat yang ke-15. Ayat ini menjelaskan ada kata sebab. Coba tolong bilangnya 17 dulu, 17 dulu. Ayat 17, oke. Ayat ini dimulai dengan satu kata apa? Sebab. Kalau ada kata sebab, itu berarti seluruh kalimat setelah kata sebab itu menjelaskan kalimat atau kata sebelumnya. Yang mengerti katakan amin. Oke. Jadi ayat ini menjelaskan ayat-ayat yang ada di atasnya. Ayat ini katakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa yang membuat ayat ini menjelaskan tentang hal ini? Ya, kita lihat ayat 15 dulu. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ternyata ada selubung yang membuat banyak orang yang ada pada masa itu tidak mengerti tentang Taurat Tuhan, tidak mengerti tentang firman Tuhan. Kalau mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana mereka bisa melakukan kehendak Tuhan? Sedangkan orang yang bisa masuk kerajaan sorga, itu bukan cuma sekedar orang yang tahu Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Matius 7 ayat 21. Nah sekarang ayat yang 22, coba lihat. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kalau yang sudah bisa melakukan ini bukan jemaat biasa. Bukan jemaat setia tok, tapi jemaat yang sudah mulai melangkah untuk pelayanan, untuk melakukan sesuatu. Jemaat aktif. Tapi kenyataannya seperti itu, saudaraku. Lihat ayat 23. Injil Matius 7 ayat 23. Ayo baca, 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa ada orang pelayanan tapi masih jahat di mata Tuhan? Sebab inti dasar dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Amin. Kehendak Allah semuanya itu ada di dalam Alkitab saudara dan saya. Di dalam firman Allah itulah terletak kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, yang penting bukan apa yang kita kerjakan, tapi motivasi di balik semua yang kita kerjakan. Kalau motivasi yang di dalam hati kita tulus, suci, murni, kudus, benar sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka itu semua bisa mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, maka ayat 17 dari 2 Korintus pasal 3 itu membuat kita itu bisa mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Bukan kemerdekaan dari dosa lagi. Sebab kemerdekaan dari dosa sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah kemerdekaan yang dimasukkan di 2 Korintus pasal 3 itu adalah kemerdekaan kemampuan kita untuk mengerti kehendak Allah, mengerti firman Allah, plus melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Kata kemerdekaan yang ada di 2 Korintus 3 ayat 17 tadi, bahasa aslinya itu adalah eleuteria. Eleuteria itu diterjemahkan begini, living as we should, not as we please. Yang artinya begini, hidup seperti yang seharusnya kita hidup, dan bukan hidup yang semau-maunya sendiri. Living as we should, hidup sebagaimana seharusnya. And not as we please, dan bukan seperti yang kita mau. Yang semau-mau kita, yang semau gue. Yang mengerti katakan amin. Bilang lagi sama sebelahmu, ngerti ora? Selamat pagi. Halo. Oh, puji Tuhan, oke. Masih pada frekuensi yang sama. Berarti bisa dilanjutkan, oke? Nah, saudaraku, sudah seharusnya kalau saudara sudah kenal firman, sudah pergi ke gereja, jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, maka kita hidup seperti orang percaya beneran. Jadi anak Tuhan yang menghidupi firman. Jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Jadi kalau saudara bisa mengampuni orang yang bersalah sama saudara, enggak usah merasa hebat, enggak usah sombong. Enggak usah bilang begini, saya ini loh, berkali-kali saya sudah dikecewakan sama orang itu, tapi saya bisa mengampuni dia. Enggak usah sombong, kenapa? Lah memang sudah seharusnya. Kalau kita ini mesti mengampuni musuh-musuh kita. Yang mengerti katakan amin. Kamu tahu enggak kemarin, Natal itu aku nabur banyak. Tiap kali Natal, meskipun aku enggak pernah cerita, padahal barusan cerita. Wah, aku nek Natal enggak pernah ikut terlibat. Enggak ikut nabur, mesti nabur. Dan enggak sedikit. Saudara, kalau kita tuh nabur dalam Natal, memberikan persembahan, ya, mengembalikan persepuluhan, itu sudah wajib, itu sudah seharusnya, itu sudah biasa. Yang enggak biasa dan yang aneh, itu kalau kita enggak pernah memberi sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Amin. Halo? Halo? Nah, bisa mengerti saudaraku ya? Kita bisa hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Kalau kita pelayanan, saudaraku, wah di gereja kita pelayanan, maka kita punya gaya hidup sudah beda dari jemaat pada umumnya. Sudah statusnya, jubahnya sudah pelayan Tuhan. Beda. Aku ini masih enggak dikongkon sama Bapak Gembala. Tiap hari datang doa pagi. Masih aku enggak pernah ngomong-ngomong, aku doa pagi loh ya. Barusan dia ngomong. Loh, nek kamu datang doa pagi. Ya, tiap hari, itu biasa. Ya sudah seharusnya orang Kristen, orang percaya Tuhan, itu doa setiap hari. Sing aneh, itu kalau enggak pernah doa setiap hari. Halo, hai, selamat pagi. Iya Pak, iya. Nah kalau sudah doa pagi aja sudah bangga, tidak ada lagi dalam hidup ini yang kita bisa persembahkan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua sudah ambil alih, ya sudah tentang kebanggaan yang seharusnya milik Tuhan, yang seharusnya yang dipermuliakan itu Tuhan, saudara yang ambil alih, saudaraku. Nah itu sebabnya kuasa Roh Kudus diberikan supaya rasul-rasul, para murid-murid yang diutus Tuhan itu jadi berkat dengan gaya hidup mereka. Mereka bisa hidup sebagaimana seharusnya para rasul, para murid, para orang percaya itu hidup. Betul enggak? Saya ini pelayanan Pak. Kalau datang ke gereja itu selalu on time. Enggak pernah telat Pak. Lihat kalau kamu datang pelayanan, datang ke gereja karena tugas pelayanan selalu tepat waktu, ya wis pantes toh.
Sing nggak pantas itu adalah kalau kamu sudah pelayanan, sudah statusnya hamba Tuhan, teko telat. Halo. Hai. Wes Pak, aja diterusno Pak, engko ono sing gondok. Enggak ya, bercanda. Tapi ngerti apa yang saya maksud? Bisa terima? Karena saya sampaikannya dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, kuasa Roh Kudus membuat kita mengerti tentang firman Tuhan, bisa melakukan kehendak Allah, dan bisa hidup sebagaimana seharusnya. Sebagai orang percaya, sebagai orang dipercaya, sebagai orang kepercayaannya Tuhan, itu hidup di dunia ini. Itu kuasa Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, diperlengkapi dengan hikmat. Diperlengkapi dengan apa? Hikmat. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar apa? Tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita mau sukses melakukan kehendak Allah, hidup berhasil menjadi saksinya Tuhan, hidup berhasil melakukan kehendak Allah sehingga akibatnya kita bisa menikmati kerajaan sorga di bumi sekarang ini, plus kelak kita juga bisa masuk kerajaan sorga yang sesungguhnya. Saudaraku dikasih Tuhan, maka supaya kita bisa berhasil diberkati di bumi dan diberkati masuk sorga, harus ada hikmat. Dan hikmat ini nggak bisa dibeli di pasar atom. Kalau kain banyak di pasar atom. Saudaraku, hikmat itu hanya bisa dianugerahkan oleh Tuhan. Saya pernah lihat kata-kata bijak di toko buku Kristen itu bilang begini, what money can't buy, apa yang uang tidak bisa beli. Money can buy a house but not a home. Uang itu bisa dipakai buat beli rumah, tapi tidak bisa dipakai buat beli suasana dalam rumah itu. Home, sweet home. Ngerti? Ada orang yang punya duit banyak bisa beli rumah miliaran, tapi tiap hari gegeran terus satu rumah. Pernah dengar yang seperti ini? Punya duit banyak, tapi selingkuhannya juga banyak. Punya harta berlimpah-limpah, tapi miskin kasih sayang dan perhatian. Kesian deh lo. Pernah seperti ini ya? Saya pernah ketemu dengan satu orang, ya, bisa punya rumah bagus, punya mobil Alphard, punya, saya lupa itu, Mercy yang S-Class yang terbaru, punya HRV, ya, padahal suami istri cuma 2, istri dalam rumah cuma 2, anaknya masih kecil-kecil, yang satu umur 3 tahun, satunya lebih besar daripada, cuma 2. Mobil punya 4, rumah punya 1, satunya di Gera Family, satunya di situ, satunya lagi di tempat yang lain. Punya duit banyak. Satu kali istrinya minum obat tidur, ekstasi, apa semua, sak genggam diminum semua. Mati ya aku, mati. Tapi untung enggak mati. Ya, kenapa bisa begitu? Enggak bahagia. Saya datengin rumah sakit, saya doain. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, tidak ada kata putus asa. Kenapa? Tuhan kasih kuasa dan hikmat untuk menghadapi masalah apapun dalam hidup ini. Lihat ayatnya, 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7, ayo baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ada kekuatan
ada kuasa, ada hikmat untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Bertahan di tengah tekanan, bahkan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu saudara, ada kuasa, ada hikmat. Itu yang membuat orang Kristen, orang percaya yang mengerti panggilan Allah, yang melakukan kehendak Allah, yang tahu siapa dirinya, gak bakal putus asa. Seberat apapun masalah yang ada, bersama Yesus kita pasti menang. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya perlu hikmat. Kata-kata yang berikutnya bilang begini, saudara. Money can buy a bed but not a sleep. Uang itu bisa dipakai buat beli ranjang, namun tidak bisa dipakai buat beli apa? Tidurnya itu sendiri. Pernah lihat orang sugih gak iso turu? Hari-hari ini akeh wong sugih gak iso turu. Ekonomi seret. Ya, ekonomi melambat. Banyak masalah terjadi, saudaraku. Ada banyak orang gelisah. Ya, apalagi yang ketiga. Ada tulisannya begini. Money can buy knowledge but not wisdom. Uang itu bisa dipakai buat beli pengetahuan. Saudara, kalau engkau punya duit, punya niat, sekolah sampai S1, S2, S3, S-teler bila perlu. Bisa enggak? Loh, sekolahnya mahal loh. S1, S2, S3 itu bisa puluhan juta. Mahal. 4 tahun, 2 tahun, berapa tahun kuliah. Tapi bisa kalau mau, punya duit. Tapi money can buy wisdom. Money can buy knowledge but not wisdom. Hikmat tak bisa dibeli. Sebab hikmat hanya bisa diperoleh dari Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 bilang begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara mau menerima hikmat Tuhan, syaratnya cuma satu. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan dengan hikmat itu, Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, kita bisa berhasil. Kita bisa sukses. Supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah di bumi. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, waktu ini berlalu dengan cepat. Itu sebabnya jangan sia-siakan waktu yang ada dengan melakukan kehendak manusia. Tapi permanfaatkan setiap waktu yang ada untuk melakukan kehendak Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan hikmat akal budi dari kerajaan sorga, kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya tutup dengan ini, saudara. Ada banyak orang Kristen jatuh dalam dosa, berdosa di mata Allah, gagal sebagai orang Kristen di atas muka bumi ini. Bukan karena dia melakukan dosa, bukan karena dia berzina, bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia korupsi uang perusahaan, bukan karena dia simpan kepahitan dan mencaci maki musuh-musuhnya, orang-orang yang dia benci. Enggak, semuanya itu sudah tidak dia lakukan. Sudah mulai sering ke gereja, setia ke gereja, enggak pernah terlambat ke gereja, enggak pernah absen, enggak pernah bolos ke gereja. Tapi ada satu hal, saudaraku, yang membuat kita ditolak oleh Tuhan, yang membuat kita semua gagal menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah di bumi sekarang ini, yaitu kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada banyak orang gagal untuk menerima mahkota yang dijanjikan. Bukan karena dia melanggar dosa, bukan dia kembali kepada dosa pada masa lalunya, tetapi karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Seorang kepala rumah tangga, suami, ayah, pantas enggak sih kalau dia bekerja untuk kasih nafkah, makan, sekolahkan anak-anaknya, seluruh keluarganya? Pantas apa enggak? Pantas. Sudah seharusnya apa enggak? Sudah seharusnya. Tapi waktu kita temui ada seorang pria, kepala rumah tangga, suami, enggak mau bekerja, nganggur, enggak mau melakukan tugasnya, tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Dia salah di mata Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Dia biarkan anak istrinya terlantar. Itu salah satu contoh aja. Betul enggak? Tapi ada satu hal, saudaraku, yang lebih parah daripada itu.
Dan tanpa kita sadari, kita sedang melakukan. Yaitu kalau kita sebagai kepala rumah tangga, saya baru bicara sebagai kepala rumah tangga, belum yang ibu rumah tangga, belum yang anak-anak dan sebagainya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita tidak bisa jadi imam bagi keluarga kita. Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, as for me and my house, we will serve the Lord. Bukan cuma membawa seluruh isi rumahnya, keluarganya datang beribadah kepada Tuhan, tapi membawa semua keluarganya untuk juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja, melayani Tuhan bisa jadi garam, jadi terang dimanapun mereka berada. Melayani Tuhan bisa menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dimanapun mereka berada. Di sekolahnya, di kampusnya, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di mana saja. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga melakukan yang seharusnya kita lakukan, saya percaya kita bukan cuma sekedar selamat, tapi kita diberkati di bumi dan diberkati masuk surga. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, yang diberkati berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Bapak terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar Tuhan yang sempurnakan dari ibadah yang pertama dan yang kedua. Tuhan berkati setiap jemaat umat-Mu di tempat ini. Tuhan meteraikan firman yang kami dengar. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya hidup yang sisa tidak kami pergunakan untuk melakukan kehendak manusia, tapi untuk melakukan kehendak Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari